Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining. Pertanyaan, what's your date of birth? Untuk tanggal atau keterangan kelahiran kita, maka akan mengikuti ini. It's, ada penggunaan kata. Misalkan ditanya, what's your date of birth? What's your date of birth? Maka jawabannya, it's, langsung apa? Disambung dengan harinya dulu, lalu bulan, lalu tahun. It's the 2nd of July in 1980. Atau ada pertanyaan, when were you born? Bisa dikatakan on the 2nd of July 1980. Nah, di penulisannya, jadi perbedaannya adalah untuk penulisan, kita mulai menulisnya begini. What's your date of birth? Kita tulisnya July. It's, ya kata it's bisa. It's 2 July 1980. 2 Juli bisa kita tuliskan it's 2 Juli 1980 atau Juli 2 bulannya dulu, lalu tanggalnya, lalu tahunnya. But when you say the date, use ordinal numbers. Maksudnya di sini dia ordinal itu ke 1, kedua, yang penyebutan level dia jenjang-jenjang. Jadi kalau untuk penulisannya kita tulis seperti biasa. Misalkan saya lahir it's 2 Juli 1980, itu tulisannya ya. It's 2 Juli 1980 atau 2 Juli kalau ulang tahun saya 22 Mei. Misalkan ditanya, what's your date of birth? Saya akan tulis it's ya, it's yang ini, it's 22 Mei 1989. Itu tulisannya. Tetapi di penyebutan akan berbeda. Kalau di penyebutan dia karena di sini 21st, jadi 22 itu adalah 22. 21st dia 22nd, bukan lagi 22. Kan kalau 22 bahasa Inggrisnya 22. Tetapi kalau untuk penyebutan di sini dikatakan 22nd. Kata ini yang dipakai penggunaan ordinal numbernya. Jadi it's 22nd May 1989. Jadi kapan tanggal lahir kamu atau kapan kamu lahir, saya katakan it's 22 Mei 1989 untuk tulisannya. Tetapi ketika saya menyebutnya, saya akan katakan it's 22nd May 1989 gitu ya. Kalau penulisannya it's 22 May in 1989. Kalau untuk penyebutannya it's 22nd May 1989. Jadi gitu ya. Ya. Selanjutnya kalau untuk untuk status pernikahan, kalau sudah menikah berarti I'm married. Kalau single berarti single, masih lajang. Divorce berarti bercerai. Untuk divorce itu kalau lelaki ya atau pria, I am divorced. Kalau widow seorang janda. Jadi gitu ya. Are you married? Ini depends on you can say I don't want to mention it. Bisa juga kalau tidak ingin dinyatakan what's your marital status. Jadi what's your marital status? Bisa dikatakan I'm married, I'm single, atau I'm widowed. Atau ada pertanyaan langsung, are you married? Apakah kamu sudah menikah? Ataukah kamu wanita yang menikah? Yang yes, I am. Bisa dijawab seperti itu. Nah, akan ada pertanyaan juga, what's your address and where do you live? Di mana alamat kamu? Di mana Anda tinggal? Ini di mana alamat Anda? Where do you live? Di mana Anda tinggal. Jadi what's your address? Di mana alamat Anda? Di mana Anda tinggal? Ini sama, artinya menanyakan alamat. Maka berikanlah, give the full address. Berikanlah alamat yang jelas. Yang pertama, name of the house. Namanya, misalkan ada BTN. Kalau di ini contoh bahasa Inggris,
Rose Cottage. Ini nama BTN-nya, misalkan name of the house. Street number and name-nya kalau ada nomor nomor jalan nomor Anda ya, alamatnya, alamat rumahmu, maksudnya nomor rumahnya, misalkan BTN Batu Marupa 43, lalu jalannya, jalan di mana, misalkan 43, Jalan Kancil, gitu. Selanjutnya town or city, di mana, Kendari, county and postcode, bisa dikatakan 9, ini bisa dimasukkan atau tidak, terserah Anda. Bisa kan 93113 itu nomor apa kalau bilang postcode-nya kita, alamat posnya ya, country-nya misalkan Indonesia. Jadi where do you live? Misalkan kalau saya ya, contohnya where do you live? Eh, karena tidak ada namanya, saya tidak ada name of the house-nya. Jadi saya tidak perlu pakaikan name the house. Ini if there is one, jika ada ya, karena saya tidak tinggal di BTN, maka saya tidak akan memberikan name the house. Jadi what's your address? Saya langsung tulis saja 43 atau 433, 43. Jadi sebutannya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya aja. Jadi untuk penyebutan angkanya harus bahasa Inggris. Untuk jalannya harus nama jalannya saya tidak usah diinggriskan. Jadi misalkan where do you live? 43. Begitu kan? I live at, saya tinggal di, I live at 43. 43, 43. Jalan Imam Bonjol. Dan Jalan Imam Bonjol, Kendari City. Kalau ada postcode saya ada 93113 Indonesia. Gitu ya. Nah, itu saja kalau untuk materi hari ini tentang personal details ya, our detail information. Personal information itu sendiri tadi kita sudah pelajari, ada yang dibahas tentang ini ya, jenis-jenis pertanyaan atau kata tanya, dimulai dari who, whose, why, where, what, and then which, when, how. Selanjutnya ini cara menyusun pertanyaannya di slide kelima. Selanjutnya di slide ini typical questionnya ini ada di slide 6. Contohnya what's your name? Akan jawabnya seperti apa? Misalkan what's your name? My name is Citra Prasiska Puspita Tohamba. What is your first name? Citra Prasiska Puspita. What is your surname atau family name atau second name? My surname atau my family name is Haris, gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan what's your date of birth? Nah, date of birth itu ada ketetapannya. Jadi beda ditulis, bisa ditulisnya seperti ini. Ini ya, ditulisnya begini, tetapi disebutnya dalam bentuk ini. Nah, the 2nd of July atau ini contohnya the 2nd of July 1980 atau July the 2nd 1980. Gitu ya. Ini dihapus saja nanti agak membuat kebingungan ya. Nah, nih. Jadi cara jawabnya each day, month, and year. Contohnya ini dalam penulisannya. Bisa ditulis each to July 1980. Tapi disebutnya bagaimana? Oh, cara penyebutnya each 2nd July 1980. Gitu ya. Cara nyebutnya yang ini. Nah, tulisannya seperti ini, tapi dibacanya the 2nd of July. Jadi second itu adalah 2 atau menggunakan ordinal number. Dan kalau tentang status pernikahan, kita bisa jawab married, pernikahan, menikah, single, lajang, divorce and widow ini sama. Hanya bedanya divorce bisa juga untuk perempuan laki-laki, atau kalau ini widow khusus untuk janda yang perempuan saja. Bisa juga mengatakan ini ya. Nah, kalau untuk what's your address, seperti ini. Dia mengikuti ini. Jadi give a full address. Kalian bisa buat kasih
alamat yang lengkap. Nah, beri. Ini saya bisa tarik ke atas. Nah, supaya kelihatan contohnya ya. Jadi Rose ini harusnya dia nih. Name of the host ini Rose Cottage, ini misalkan BTN-nya BTN apa kalau ada BTN. BTN apa gitu. Sedangkan street number and name ini kalau ada alamat, nomor rumah, nomor rumah gitu kan. Selanjutnya ini town or city, kotanya misalkan kota Kendari, postcode-nya ini kan kode pos, country negaranya gitu ya. Dan thanks, itu saja sekian for our meeting today for the explanation about the giving personal information in English. I hope that you can understand, you can get the meaningful things from my presentation. And let me close my presentation by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and see you next meeting.